Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Cahyadi dengan NIM 210241, kelas R6, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya membuat video tentang penjelasan hasil resume yang saya ketahui selama pelajaran mata kuliah Manajemen Operasional. Tugas ini juga dibuat untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Operasional yang didoseni oleh Bapak Abdul Wahid Al-Fariji, SEMM. Adapun pertemuan yang pertama yaitu menjelaskan tentang perancangan operasi, terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Terkait pembahasan tentang strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Strategi manajemen sumber daya manusia seperti yang diuraikan oleh Jainal 2015 merujuk pada keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia dan tujuan dan strategi organisasi. Tujuannya adalah memperbaiki kinerja, mengembangkan budaya organisasi untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan fleksibilitas. Dengan kata lain, ini melibatkan perancangan distribusi sumber daya manusia dan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan organisasi guna mencapai tujuan. Sumber daya manusia juga menjelaskan tentang pentingnya strategi manajemen SDM untuk keunggulan kompetitif. Ada beberapa strategi. Yang pertama itu ada strategi inovasi, yang dimana ada mendorong perilaku inovatif karyawan. Yang kedua, ada strategi peningkatan mutu, yang dimana fokus pada peningkatan mutu produk atau layanan. Yang ketiga, ada strategi penguraian biaya, yang dimana strategi penguraian biaya itu mencari cara efisien mengurangi biaya produksi atau operasional. Selanjutnya, membahas tentang perencanaan tenaga kerja. Pengertiannya, perencanaan tenaga kerja adalah menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi untuk masa depan. Ini melibatkan kegiatan meramalkan kebutuhan tenaga kerja, termasuk menyediakan baru dan optimalisasi sumber daya manusia yang ada. Secara singkat, perencanaan tenaga kerja adalah analisis dan identifikasi kebutuhan serta ketersediaan tenaga kerja dalam perusahaan. Adapun membahas tingkat perencanaan. Perencanaan tenaga kerja makro bertujuan optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonomi atau sosial secara nasional, daerah, dan sektoral. Sementara itu, perencanaan tenaga kerja mikro fokus pada instansi, lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dengan tujuan meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara produktif untuk mencapai kinerja tinggi. Selanjutnya membahas tentang desain pekerjaan. Adapun pengertiannya, desain pekerjaan adalah proses menentukan spesifikasi tugas-tugas yang terkandung dalam pekerjaan untuk seorang individu atau kelompok. Dan juga ada tujuannya. Tujuan dari desain pekerjaan adalah untuk menciptakan struktur tugas yang jelas, memastikan tugas-tugas yang relevan dan bermakna, serta mengatur tugas-tugas tersebut agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Adapun pendekatan desain pekerjaan, yang pertama ada pendekatan manusia, ada pendekatan rekayasa, dan juga ada pendekatan karakteristik pekerjaan. Dan ada pun manfaatnya, yaitu motivasi, kinerja, dan kepuasan kerja. Ergonomik dan lingkungan kerja. Pengertiannya, ergonomik adalah studi tentang interaksi antara manusia dan lingkungan kerja mereka. Tujuan dari ergonomik adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Adapun aspek ergonomik dan lingkungan kerja. Yang pertama, ada desain ergonomis. Yang kedua, postur kerja. Yang ketiga, pencahayaan. Yang keempat, udara ruangan. Yang kelima, organisasi tempat kerja. Manfaatnya, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan, meningkatkan produktivitas, dan juga mengurangi absensi dan cedera. Di dalam perusahaan juga ada yang namanya standar tenaga kerja. Pengertiannya, standar tenaga kerja merujuk pada pedoman atau aturan yang ditetapkan untuk mengatur kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja tenaga kerja dalam suatu bidang atau sektor tertentu. Adapun contoh standar tenaga kerja yang pertama, standar tenaga ahli penyedia jasa konsultansi, pengawas, konstruksi, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun yang kedua, standar jaringan sistem tenaga listrik. Yang ketiga, standar penilaian pendidikan. Yang keempat, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Dan yang kelima, standar kompetensi kerja tenaga kesehatan. Dan kesimpulan pertemuan pada pertama ini yaitu strategi manajemen sumber daya manusia fokus pada keterkaitan dengan tujuan dan strategi organisasi bertujuan meningkatkan kinerja dan mengembangkan budaya inovatif melalui perencanaan distribusi sumber daya manusia. Dalam pertemuan yang kedua, mata kuliah manajemen operasional, yaitu membahas tentang manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok merupakan aktivitas yang melibatkan pengelolaan aktivitas yang terkait dengan arus barang dan jasa dari pemasok hingga pelanggan akhir dan tujuan mencapai keunggulan kompetitif, memaksimalkan nilai, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Adapun kepentingan strategi rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan menggambarkan kondisi semua aktivitas rantai pasokan dimulai dengan bahan mentah dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Dengan demikian, rantai pasokan mencakup pemasok dan produsen atau penyedia jasa dan distributor, grosir atau pengecer yang menyerahkan produk atau jasa kepada pelanggan akhir. Adapun beberapa strategi dalam rantai pasok, yaitu yang dinamakan strategi 6 sumber. Yang pertama, banyak pemasok. Yang kedua, sedikit pemasok. Yang ketiga, integrasi vertikal. Yang keempat, pentura bersama. Yang kelima, jaringan keirestu. Yang keenam, perusahaan virtual. Adapun beberapa langkah-langkah umum untuk mengintegrasikan rantai pasok. Yang pertama, analisis dan pemahaman rantai pasok saat ini. Yang kedua, pengembangan strategi integrasi. Yang ketiga, kolaborasi dengan pemasok dan mitra. Yang keempat, implementasi pengukuran kinerja. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Dan yang keenam, manajemen perubahan yang efektif. Yang terakhir, yang ketujuh, fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Ada pula manajemen logistik. Manajemen logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan dan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan serta penghapusan material alat-alat. Tujuan dari logistik adalah menyampaikan barang ke unit yang meminta dalam keadaan yang baik, tidak berkurang secara mutu, kualitas maupun jumlah. Juga ada manajemen etika dan rantai pasokan yang berkelanjutan. Ada 3 etika. Yang pertama, etika personal. Yang kedua, etika dalam rantai pasokan. Yang ketiga, perilaku etis terhadap lingkungan. Ketika rantai pasokan meningkat ke tahap internasional, masing-masing dalam hal ini menjadi lebih signifikan. Kesimpulan dari pertemuan yang kedua, yaitu terkait manajemen rantai pasokan atau supply chain management, adalah integrasi aktivitas kerjasama antara perusahaan dalam pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi, dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Pelaku bisnis lebih mudah menciptakan produk-produk yang ekonomis, berkualitas, dan cepat. Selanjutnya membahas tentang pertemuan yang ketiga, yaitu tentang membahas manajemen persediaan. Apa itu manajemen persediaan? Adalah suatu pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkontrol, mengawasi, dan mengoptimalkan semua aspek yang terkait dengan stok atau persediaan produk, bahan baku, dan komponen yang digunakan dalam operasi bisnis. Ada beberapa fungsi dalam manajemen persediaan, yaitu ada 6. Yang pertama, mengantisipasi stok yang kurang. Yang kedua, menyediakan stok cadangan. Yang ketiga, menjaga kelancaran penjualan.
Yang keempat, merapikan sistem pengelolaan inventaris. Yang kelima, menjaga kualitas produk. Dan yang terakhir, mengurangi resiko kesalahan pembukuan. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan, yaitu ketersediaan dana, waktu tunggu pengiriman, frekuensi penggunaan produk, daya tahan produk, force majeure, dan juga jumlah permintaan dan ketersediaan. Beberapa metode manajemen persediaan. Yang pertama, just-in-time management atau JIT. Yang kedua, economic order of quality atau EQQ. Yang ketiga, reorder point. Yang terakhir, safety stock. Apa itu just-in-time JIT? Merupakan pendekatan untuk meminimalkan biaya total biaya menyimpan dan persiapan yang sangat berbeda dari pendekatan tradisional. Ada juga metode EOQ, adalah suatu metode untuk menentukan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesanan, atau dapat juga dikatakan jumlah unit pembelian yang paling optimal. Ada juga reorder point atau titik pemesanan kembali, adalah saat persediaan mencapai titik di mana perlu dilakukan pemesanan kembali yang dinyatakan dalam pesanan berikut. Reorder point, line time X average usai. Juga membahas terkait safety stock. Persediaan pengamanan adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan. Stock out. Safety stock dapat dihitung menggunakan rumus safety stock, pemakaian max, pemakaian rata-rata, lifetime. Ada pula sistem ABC. Sistem ABC adalah teknik manajemen persediaan dengan membagi persediaan ke dalam 3 golongan sesuai dengan tingkat penurunan kepentingan yang didasarkan pada nilai rupiah pada investasi masing-masing golongan persediaan. Prinsip manajemen persediaan menerapkan klarifikasi ABC adalah semua persediaan harus dimasukkan ke dalam salah satu kelompok persediaan. Baik, dilanjut ke pertemuan yang keempat, yaitu membahas tentang perencanaan agregat dan SOP. Apa itu perencanaan agregat? Adalah strategi yang digunakan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan sumber daya dengan permintaan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya. Adapun standar operasional prosedur atau SOP atau dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Sales on Operational Planning dalam kurung SOP adalah proses yang berkelanjutan untuk merevisi dan mengkoordinasikan rencana bisnis strategi di berbagai departemen. Strategi-strategi perencanaan agregat, yaitu menurut Heiser dan Ryder 2015, terdapat 3 macam strategi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan perencanaan agregat, yaitu yang pertama, pilihan kapasitas, capacity options, yang kedua, pilihan permintaan, demand options, yang ketiga, pilihan campuran. Ada pula metode-metode perencanaan agregat. Yang pertama, metode tabel dan grafik. Yang kedua, metode matematis. Yang ketiga, metode transportasi dalam kurung transport siphon problem. Dan juga ada yang membahas tentang manajemen pendapatan, yang dimana manajemen pendapatan atau yang dikenal juga sebagai revenue management adalah suatu strategi bisnis yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan suatu perusahaan dengan mengelola harga, ketersediaan, dan distribusi produk atau layanan. Kesimpulan dari pertemuan yang keempat yaitu perencanaan agregat adalah strategi untuk menyesuaikan kapasitas produk dan sumber daya dengan permintaan untuk meminimalkan biaya. Fokus utama biasanya
pada perencanaan jangka menengah 3 sampai dengan 12 bulan dan melibatkan peramalan permintaan. Dalam proses perencanaan agregat, melibatkan penentuan permintaan kapasitas, kebijakan perusahaan yang relevan, biaya unit untuk waktu reguler dan lembur, dan pengembangan rencana alternatif. Baik, dilanjut ke pertemuan yang kelima, yaitu membahas tentang perencanaan kebutuhan material, MRP dan ERP. MRP didasarkan pada permintaan dependen adalah permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang lebih tinggi. Persyaratan model persediaan dependen yaitu ada 5. Yang pertama, jadwal produksi induk. Yang kedua, spesifikasi atau daftar kebutuhan bahan. Yang ketiga, persediaan. Yang keempat, pesanan pembelian yang belum dipenuhi. Yang kelima, waktu tunggu. Adapun juga manajemen MRP, Material Requirements Planning (MRP) adalah sistem perencanaan dan pengendalian yang digunakan untuk menghitung bahan dan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Dan juga di sini membahas tentang perencanaan sumber daya perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, Enterprise Resource Planning, dalam bahasa Inggris, merupakan sistem informasi yang dirancang untuk perusahaan manufaktur atau jasa. Tujuannya adalah untuk menyatukan dan otomatisasi proses bisnis terkait operasi, produksi, dan distribusi dalam perusahaan tersebut. Adapun kesimpulan dari MRP itu sendiri dari materi yang sudah disampaikan, MRP digunakan pada berbagai industri, terutama yang berkarakteristik job shop, yakni industri yang memproduksi sejumlah produk dengan menggunakan peralatan produksi yang relatif sama. Struktur MRP terdiri dari beberapa komponen, yaitu jadwal produksi induk, master production scheduler yang menunjukkan jumlah dan waktu produk jadi yang akan diproduksi. Setelah membahas pertemuan yang kelima, dilanjut ke pertemuan yang keenam, itu menerangkan tentang penentuan jadwal jangka pendek. Adapun definisinya, yaitu jadwal jangka pendek adalah terjemahan keputusan kapasitas perencanaan agregat serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan pekerjaan tertentu atas karyawan, material, dan pemesinan untuk memenuhi permintaan karyawan dan peralatan tertentu dalam basis harian atau jam. Pentingnya penjadwalan jangka pendek bagi suatu perusahaan adalah untuk mengurangi alokasi tenaga operator, mesin, dan peralatan produksi, dan dari aspek lainnya untuk lebih efisien. Ada juga keutamaan penentuan jadwal jangka pendek. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Permasalahan penentuan jadwal jangka pendek yaitu perusahaan prioritas, keterbatasan sumber daya, tanggungan tugas berlebihan, dan juga ada metode penugasan. Metode penugasan, assignment method, merupakan proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Metode penugasan ini bertujuan meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas yang ada. Adapun kesimpulannya, penentuan jadwal jangka pendek yang baik membawa banyak manfaat termasuk peningkatan efisiensi, peningkatan kepercayaan, kesuksesan proyek, dan pemanfaatan sumber daya dengan baik. Selanjutnya membahas tentang pertemuan yang ketujuh, yaitu pertemuan yang terakhir, yang judul temanya itu Just in Time atau JIT, Sistem Produksi Toyota atau TPS, dan Operasi Ramping. Pengertian Just in Time JIT. Just in Time JIT adalah sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan penghasilan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa menyimpan stok berlebih. Pengertian sistem produksi Toyota atau TPS, Toyota Production System atau yang bisa dikenal dengan sebutan TPS, adalah pendekatan unik dari Toyota dalam berproduksi. Hal ini merupakan dasar dari berbagai gerakan line production yang telah mendominasi tren dalam berproduksi, sejalan dengan Six Sigma selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini.
Selanjutnya membahas tentang pengertian operasi ramping. Produksi yang ramping dapat dibayangkan sebagai hasil akhir dari suatu fungsi MO yang dijalankan dengan baik. Adapun perbedaan JIT, TPS, dan operasi ramping, JIT sendiri itu menekankan pada penyelesaian masalah, TPS menekankan pada pembelajaran pegawai dan peningkatan lingkungan lini perkitan, dan juga operasi ramping menekankan pemahaman mengenai pelanggan. Dan dari kesimpulan materi tersebut, yaitu Just in Time JIT adalah sistem pengelolaan produksi yang berfokus pada tujuan menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tanpa menyimpan stok berlebih. TPS dan JIT mempunyai tujuan yang sama. Mungkin itu materi dari 1 sampai 7 yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, jika ada salah materi yang kurang bisa Anda pahami, silakan Anda boleh berkomentar di video saya, dan selebihnya mohon maaf. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.